Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warung yang sengaja ditutup oleh sosok gaib. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pengalaman Mbak Atun yang menjual dagangannya di dekat sekolahan. Kantinnya Mbak Atun ini sempat beberapa kali pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Atun tentang salah satu penghuni di sekolah yang sering mengganggu keluarganya Mbak Atun. Awalnya sebelum Mbak Atun membangun rumah, Mbak Atun terlebih dahulu berjualan di sekolah itu. Mulai dari dagang es, gorengan, sampai ke makanan. Soal penunggu di belakang sekolahan ini memang sering menampakkan diri di hadapan Mbak Atun. Seakan-akan kehadirannya ingin diketahui. Kebetulan Mbak Atun sendiri adalah seorang indigo yang bisa melihat hal-hal gaib. Setelah hampir 2 tahun berjualan, akhirnya Mbak Atun ini membangun rumah yang kebetulan di depan sekolah itu. Rumah yang dibangun baru beberapa tahun, tapi sosok penunggu di belakang sekolah ini ternyata ikut hadir atau ikut meninggali di rumahnya Mbak Atun. Mbak Atun sendiri mempunyai suami dan 2 orang anak. Mbak Atun yang tinggal di rumah yang dekat dengan sekolahan, yang akhirnya kantin itu pindah tepat di depan rumahnya. Tentang sosok penunggu yang ada di belakang sekolah yang sekarang pindah di rumahnya Mbak Atun, sosok itu adalah sosok perempuan yang secara wajah itu aneh, yang terkadang berubah menjadi cantik, terkadang berubah seperti nenek tua. Dan yang lebih aneh lagi, pakaiannya itu selalu berubah-ubah setiap kali Mbak Atun melihatnya. Terkadang seperti nenek pakai kebaya, terkadang seperti wanita muda dengan gaun berwarna merah, sampai terkadang berubah menjadi seorang wanita yang memakai baju pengantin. Namun wujud yang sering Mbak Atun lihat itu adalah sosok nenek tua. Dari orang-orang yang pernah datang ke rumahnya Mbak Atun itu, bukan sekali atau 2 kali mereka melihat sosok nenek tua itu dengan pakaian kebaya. Sampai akhirnya Mbak Atun merasa terganggu dengan kehadiran sosok tersebut. Dan Mbak Atun sendiri pernah berucap kepada sosok nenek tersebut, "Silahkan nenek kalau mau di sini, terserah di mana saja. Yang penting jangan mengganggu saya dan keluarga saya. Jika nenek berkenan, tolong bantu saya cari rezeki." Kalimat itulah yang pernah Mbak Atun ucapkan kepada sosok nenek tua itu. Walaupun Mbak Atun tahu bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, percaya dan yakin bahwa semua itu atas kehendak Sang Pencipta, tapi Mbak Atun ini merasa kalau sosok nenek tua itu bisa mendatangkan rezeki. Mbak Atun yang berucap seperti itu, dan itu pun dilakukan bukan cuma Mbak Atun sendiri, tapi juga dilakukan oleh salah satu praktisi yang melihat sosok nenek tersebut, yang menyaksikan secara langsung kalau sosok nenek yang ada di rumah Mbak Atun itu benar-benar tidak mau dipindah. Sosok itu merasa sudah nyaman menempati rumah Mbak Atun. Ya, mungkin karena Mbak Atun dan keluarganya menerima kehadiran sosok nenek tersebut. "Silahkan mau di mana saja, tapi jangan ganggu keluarga saya. Kalau nenek mau bantu ya bantu saya mencari rezeki." Sekali lagi Mbak Atun menegaskan kepada sosok tersebut. Ketika disoankan sama Mbak Atun, yang namanya warung atau kantin setiap kali anak-anak sekolah istirahat,
Sosok nenek tua penunggu belakang sekolah itu seperti berusaha untuk membuat orang-orang yang datang di kantinnya Mbak Atun merasa nyaman, dibuat senyaman mungkin oleh sosok nenek tua itu. Dengan kebebasan, yang penting punya kesopanan, Mbak Atun pun memberikan kebebasan kepada setiap siapapun anak-anak sekolah yang datang ke kantinnya. Bahkan rumahnya Mbak Atun dijadikan base camp. Ada yang istirahat, ada yang tidur-tiduran. Sampai ada satu kantin yang lain yang iri dengan warungnya Mbak Atun yang selalu ramai. Karena bukan hanya satu kantin saja yang ada di sekolah tersebut. Dan bukan hanya dari sekolahan itu saja Mbak Atun bisa mendapatkan pemasukan. Tapi dari sekolah yang lain pun banyak yang datang ke kantinnya Mbak Atun. Setiap orang atau anak sekolah kalau ditanya mau kemana, pasti mereka menjawab mau ke kantinnya Mbak Atun. Dan itu memang sudah berjalan sampai bertahun-tahun. Sampai ada satu kejadian tentang kantin yang lain. Pemilik kantin yang lain itu berusaha untuk menghancurkan atau menutupi usaha yang dilakukan oleh Mbak Atun. Suami Mbak Atun yang tadinya bekerja sebagai buruh serabutan sekarang membantu Mbak Atun di kantin karena banyak anak sekolah yang datang. Mbak Atun bukan mengharapkan satu sekolahan saja, tapi banyak sekolahan yang lain yang setiap harinya sengaja datang untuk sekedar istirahat, sekedar minum es atau makan di kantin Mbak Atun. Pemilik kantin yang berada di sebelah sebut saja namanya Pak Yanto. Wallahu alam, kata Mbak Atun, karena ini barang gaib yang tidak bisa dilihat secara nyata dan tidak bisa dibuktikan faktanya. Tapi Mbak Atun merasakan kalau ada sesuatu yang ganjil yang ditaruh di halaman rumahnya Mbak Atun. Dan itu seperti ada sosok yang benar-benar sangat mengganggu keluarganya Mbak Atun. Apalagi anak perempuannya yang secara nyata dan langsung melihat bukan hanya sosok pocong atau kuntilanak saja, tapi ini sosok genderuwo yang berusaha menghalang-halangi setiap orang yang akan mampir ke kantinnya Mbak Atun. Dan membuat suasana di rumahnya Mbak Atun terasa panas, tidak nyaman untuk ditinggali. Sementara Mbak Atun sendiri orangnya tidak mau ambil pusing. Sosok itu dibiarkan begitu saja sampai seminggu 2 minggu, tapi lama-kelamaan sosok tersebut semakin mengganggu. Sampai akhirnya sosok itu ditanya oleh Mbak Atun, "Sebenarnya kamu itu dari mana?" Ditanya sama Mbak Atun, tapi hanya diam saja. Saking kesalnya dengan sosok itu, akhirnya Mbak Atun memanggil praktisi. "Kang, saya minta tolong, Kang," pinta Mbak Atun. "Iya Mbak Atun, kenapa?" jawab praktisi. "Itu Kang, ada sosok yang sering ganggu rumah saya. Sosok itu membuat saya tidak nyaman. Sosok itu bukan hanya membuat suasana panas, tapi secara tidak langsung mereka itu masuk ke dalam pikiran orang-orang yang ingin datang ke kantin saya. Dan alhasil kantin saya menjadi sepi," jelas Mbak Atun. Memang benar semenjak kehadiran sosok gendruwo itu selama 2 minggu ini kantinnya Mbak Atun sepi, tidak seperti biasanya yang banyak pembeli. Dari anak sekolahan depan rumahnya maupun dari anak sekolahan lain. Setiap harinya hanya 1 atau 2 anak yang jajan di kantinnya Mbak Atun. Praktisi yang mendengar cerita itu langsung saja bergegas ke rumahnya Mbak Atun. Di sana praktisi tersebut melihat secara langsung sosok itu yang benar-benar nyata ada di halaman depan rumahnya Mbak Atun. Sosok itu mondar-mandir bolak-balik sampai mengelilingi rumah yang membuat suasana rumah itu benar-benar panas. Setelah Mbak Atun mengundang praktisi ini, ternyata tidak hanya satu sosok gaib saja, tapi di setiap sudut rumah itu ada sosok gaib yang berdiri dengan tegap seakan-akan itu memagari rumah Mbak Atun.
Sosok gaib yang memang sengaja dikepalai oleh genderuwo yang bertubuh sangat besar. Dan hasil dari komunikasi praktisi dengan sosok gaib itu mengatakan, "Saya ditugaskan untuk menutupi rumah ini. Saya disuruh oleh orang," ujar sosok genderuwo. Setelah ditelusuri siapa pemilik sosok gaib itu, dan ternyata si pengirim sosok gaib itu adalah Pak Yanto, si pemilik kantin sebelah. Saking kesalnya Mbak Atun tidak terima dengan perlakuan pemilik kantin yang di sebelahnya. "Maksudnya apa? Kalau mau bersaing ya bersaing saja. Bersaing secara sehat. Saya ini sudah berusaha sabar. Sesabar mungkin Mbak Atun menghadapi tingkah laku Pak Yanto yang semaunya sendiri. Tapi kalau kelakuannya sudah melewati batas seperti ini, Mbak Atun meminta kepada praktisi, "Ya sudah Pak, sosok itu buang jauh-jauh, dan kalau bisa masukkan ke dalam salah satu alat agar sosok itu tidak bisa kemana-mana, biar kapok. Jika perlu, kirim balik ke pengirimnya." Mbak Atun dan sekeluarga berdoa bermunajat. Kemudian praktisi itu pun melakukan sholat hajat. Saat jam 9 malam mulai beraksi, sosok itu benar-benar bertarung dengan praktisi tersebut. Hampir 1 jam lamanya sampai akhirnya sosok itu menyerah dan tidak akan mengganggu ketenangan Mbak Atun dan keluarganya. Sosok gaib itu dipaksa untuk pulang ke pemiliknya dan dipagari oleh praktisi, yang membuat sosok itu tidak bisa keluar dari area kantin si pengirim. Singkat ceritanya, setelah sosok gaib itu tertangkap dan dikembalikan ke pengirimnya, 1 minggu setelahnya Pak Yanto hanya 1 minggu berjualan. Karena itu keinginan dari si pengirim sosok gaib itu sendiri yang membuat kotor dengan tujuan agar kantin Mbak Atun hanya bertahan 1 minggu saja. Dan itu terbukti kepada Pak Yanto sendiri sebagai pengirim sosok gaib itu. Sosok gaib itu menjalankan tugasnya tapi bukan di kantin Mbak Atun, melainkan di kantin si pengirim sosok gaib itu sendiri. Tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu kantinnya Pak Yanto tutup, tapi sampai hampir 1 bulan karena Mbak Atun menginginkan agar sosok gaib itu dikembalikan ke pengirimnya. Karena Mbak Atun memang menginginkan agar sosok gaib itu dikembalikan kepada pengirimnya. Walaupun praktisi itu sudah menolak, tapi Mbak Atun tetap memaksanya. Sebenarnya tidak perlu kita mengembalikan ke pengirimnya. Biarkan saja Allah yang membalas, jelas praktisi kepada Mbak Atun. Bukannya saya pendendam ataupun orang yang kurang sabar, tapi kelakuan Pak Yanto itu sudah kebangetan Pak. Kalau mau bersaing ya ayo, bersaing secara sehat. Jangan main dukun seperti ini. Pak Yanto sudah membuang sampah di halaman kantin saya biarkan saja. Air bekas cucian piring dibuang ke depan rumah saya pun membiarkan saja. Karena saya itu tidak mau berurusan dengannya. Dan saya terus berusaha untuk sabar. Tapi kalau hal gaib seperti ini, saya bukan orang yang sabar lagi. Biarkan dia langsung merasakan apa yang diharapkan orang itu sendiri, jawab Mbak Atun. Lalu kemudian praktisi pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Mbak Atun. Setelah dikembalikan ke kantin sebelah dan dipagari 1 hari 3 hari, sosok gaib yang dikembalikan ke pengirim membuat kantinnya Pak Yanto sepi. Sama sekali tidak ada pembeli yang datang. Sampai akhirnya 1 minggu Pak Yanto menutup warungnya. Sampai akhirnya Pak Yanto meminta bantuan dukun agar kantinnya laris kembali. Tapi karena sosok gaib yang nakal itu yang dikirim kepada Mbak Atun, yang benar-benar tujuannya untuk merusak. Dan setelah pemilik kantin itu meminta penglaris di dukun yang sama,
Tapi karena sosok gaib yang nakal yang tujuannya merusak tidak bisa digantikan oleh sosok perewangan yang akan dibantu, kantinya Pak Yanto menjadi laris. Alhasil kantinya Pak Yanto tetap sepi akibat ulah sendiri. Semenjak kejadian kantinya tutup, Pak Yanto bertutur ke warga sekitar kalau Mbak Atun ini menggunakan media penglaris untuk usahanya, menghasut semua warga agar tidak membeli di kantinya Mbak Atun. Bu, Pak, kalian semua jangan lagi jajan atau beli makanan di tempatnya Mbak Atun, karena dia memakai penglaris. Bahkan Mbak Atun mendengar sendiri gosip itu yang sudah beredar di lingkungan sekitar. Warga sekitar yang buruk sangka kepada Mbak Atun kalau menggunakan penglaris, menggunakan perantara dukun, tapi kenyataan yang dilakukan Mbak Atun itu tidak seperti itu. Gosip yang beredar tentang Mbak Atun yang menggunakan penglaris pun tidak digubris oleh Mbak Atun. Biarkan orang-orang mau ngomong apa, yang penting saya tidak melakukan apa yang dibicarakan para warga. Allah Maha Adil, tunggu saja waktunya. Orang yang berbuat jahat kepada saya pasti akan menerima karmanya. Setelah Mbak Atun berkata seperti itu, tidak lama ada kabar bahwa Pak Yanto mengalami sakit-sakitan, sampai dirinya hanya bisa berbaring di atas kasur. Hampir 3 tahun lamanya Pak Yanto sakit-sakitan. Dari pihak keluarganya pun sudah berusaha membawa Pak Yanto ke dokter, tapi sakit yang diderita Pak Yanto ini tidak tahu apa sebab musababnya. Para warga yang tadinya memfitnah Mbak Atun sekarang pun mereka sadar sendiri siapa yang sebenarnya salah, siapa yang sebenarnya jahat. Dan tentang sosok nenek tua yang menetap di rumah Mbak Atun tidak lagi berbuat ulah, tapi seakan-akan sosok itu menjadi pagar agar pengaruh negatif dari sosok gaib yang lain tidak bisa masuk ke dalam rumahnya Mbak Atun. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa dunia ini bukanlah golongan manusia saja, tapi golongan jin pun ada di sekeliling kita. Dan yang paling utama, jangan pernah kita terjerumus ke dalam lembah tipu daya iblis. Sebaiknya kita bersaing secara sehat. Jangan main dukun, jangan meminta bantuan dari jin atau iblis, karena itu semua akan ada timbal baliknya yang bisa membuat nyawa kita jadi taruhannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini, ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.